Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, wa ammal jima' fa innahu ihdas syahwatain. Adapun masalah jima, apakah dia membatalkan puasa? Iya, dia membatalkan puasa karena dia adalah salah satu dari dua syahwat. Syahwat pertama yang terkait dengan mulut, yaitu makan dan minum. Syahwat kedua terkait dengan kemaluan. Nah, ini semua adalah membatalkan puasa. Wa qad qala ta'ala fil haditsil qudsi. Allah Ta'ala telah berfirman dalam hadis qudsi, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya dan makannya dalam rangka aku. Tayyib. Fatarkul insani syahwatah ibadatun maksudah. Maka seseorang ketika meninggalkan syahwatnya itu adalah ibadah yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Allahul musta'an. Iya, memang ini adalah perkara yang sangat besar, yaitu menahan hawa nafsu. Ini adalah bagian dari ibadah. Yusabu alaiha, dia mendapatkan pahala atas atas upaya meninggalkan syahwatnya tadi. Adapun orang-orang yang sibuk dengan syahwatnya, tidak ikut syariat, maka memang dia berarti dia harus siap menghadapi kecelakaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Apabila telah datang malapetaka yang besar, tammah, ini adalah malapetaka yang besar, seakan-akan badan-badan kita itu patah-patah. Istilahnya tammah. Maka pada hari itulah manusia baru ingat apa yang pernah dikerjakannya, dan pada hari itu neraka jahim ditampilkan kepada orang-orang yang melihat. Maka ketika itu orang terbagi menjadi dua. Fa amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas, dikasih syariat tapi dia tidak ambil peduli, tidak ambil kisah dengan syariat tadi. Karena dia lebih suka kepada hawa nafsunya, tidak ikut batasan-batasan syariat. Wa asarul hayat, fa amma man tagha wa asarul hayatad dunya, dan dia lebih mementingkan kehidupan dunia. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguhnya neraka jahim adalah tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut akan kebesaran Rabb-nya dan menahan dirinya dari mengikuti hawa nafsunya, maka sesungguhnya surga itulah tempat tinggal dia. Baik. Jadi sisi pendalilannya adalah meninggalkan hawa nafsu itu adalah bagian dari ibadah yang sangat besar yang menyebabkan orang itu selamat dari neraka. Kemudian beliau mengatakan di sini, wa ingzalul mani yajri majra al-istifragh. Membuang air mani, yaitu menurunkan, itu polanya adalah pola istifragh, yaitu pengosongan. Sementara fasoim qad nuhiya an akhdhi ma yuqawwihi wa yughadhih. Sementara orang yang puasa, dia telah dilarang dari mengambil perkara-perkara yang akan menguatkan badannya dan yang akan memberikan gizi pada badannya. Minat ta'ami wasyarab, berupa makanan dan minuman. Fayunha an ikhraji ma yudha'ifuh, maka dia dilarang untuk mengeluarkan sesuatu yang akan melemahkan badan dia. Sekarang dia tidak makan dan tidak minum, badannya itu terancam kelemahan. Kalau setelah itu dia justru mengeluarkan mani, badannya akan semakin lemah. Dan ini pembahasan yang ma'ruf, bahwasanya mengeluarkan mani itu menyebabkan seluruh badan kita melemah. Makanya untuk menyegarkan kembali adalah mandi, seluruh selnya menguat kembali dan segar. Baik. Wa yukhriju madatahu allati biha yataghadza. Dan dia dilarang untuk yukhrija, untuk mengeluarkan bahan-bahan yang dengan itu badannya itu mendapatkan gizi, yaitu sel-sel dia kuat selama dia tidak sampai mengeluarkan mani. Kalau dia mengeluarkan mani, seluruh selnya itu melemah. Baik, makanya orang habis berjima biasanya dia ingin rehat, ingin tidur, karena memang seperti itu. Baik, wa kaunuhu yudha'iful badani yaj'alu ifsadahu lis-shaum a'zama min ifsadil akal. Keadaan bahwasanya mengeluarkan mani itu melemahkan badan, itu menjadikan perusakan dia terhadap puasa itu lebih besar daripada perusakan makanan terhadap puasa. Orang yang puasa kemudian dia makan, sekitar dikatakan puasanya batal. Sementara orang yang puasa kemudian dia mengeluarkan maninya dengan sengaja, bukan hanya puasanya batal, tapi harus puasa lagi 2 bulan berturut-turut. Dosanya besar sekali. Jadi memang ini adalah perkara yang
yang apa itu? Yang tidak main-main. Sama-sama membatalkan puasa, tapi untuk yang masalah mani ini berkali-kali lipat besarnya dosanya. Tayyibal ulama mutanazi'una fil hijamah. Nah, sekarang masalah hijamah, masalah berbekam. Para ulama berselisih pendapat. Hal tufattiru aula, membatalkan puasa ataukah tidak? Wal ahaditsul waridatu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi aftaral hajimu wal mahjum katsirah. Sementara hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda beliau, yaitu apa? Orang yang membekam dan yang dibekam itu berbuka. Itu banyak. Qad bayyana al-a'immatul huffaz, telah dijelaskan oleh para a'immah, para huffaz. Wa qad kariha ghairu wahidin minas sahabati al-hijamata lis-shaim. Lebih dari satu sahabat memakruhkan hijamah untuk orang puasa. Wal qaul bi annaha tufattir madhabu aktsaril fuqaha'il hadits. Pendapat yang mengatakan bahwasanya berbekam ataupun dibekam itu membatalkan puasa, ini adalah madhab kebanyakan para fuqaha hadis. Wa haula akhassun nas bi tibai Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka adalah orang yang paling khusus di dalam mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau merajihkan ini. Walladzina lam yarau iftara al-mahjum, dan orang-orang yang tidak berpandangan bahwasanya orang yang dibekam itu menjadi berbuka, menjadi batal puasanya, ihtaju bima sabata fi sahih. Mereka berdalilkan dengan hadis yang telah sahih. Hadisnya memang sahih. Min anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaim muhrim. Yaitu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berhijamah dalam keadaan beliau itu puasa dan beliau muhrim, sedang apa? Ihram. Wa Ahmad wa ghairuhu ta'anu fi hadhihi ziyadah wa hiya qauluhu wa huwa shaim. Sementara Imam Ahmad dan yang lain-lain mengkritik tambahan apa itu wa huwa shaim. Wa qaulu, mereka mengatakan as-sabit annahu ihtajama wa huwa muhrim. Ya rahmatullah. Yang betul adalah bahwasanya beliau yaitu Rasulullah SAW berhijamah dalam keadaan beliau ihram. Wa bi annahu bi ayyi wajhin arada ikhrajad dam faqad aftar. Dan berpendapat bahwasanya apa? Dalam bentuk apapun kalau seseorang ingin mengeluarkan darah maka dia itu batal puasanya. Dohirnya yang dirajikan beliau adalah ini. Tapi sebagaimana telah kita lewati hujah-hujahnya adalah apa? Aftarul hajim wal mahjum ini sudah apa? Sudah mansuh. Atau boleh jadi kalaupun tidak sampai mansuh, dia itu adalah apa? Tidak sampai membatalkan puasa, tapi apa? Hampir membatalkan puasa. Kenapa? Karena boleh jadi dia melemah. Kalau dia melemah, maka case-nya seperti apa? Case-case yang sebelumnya, melemah dari puasa dan boleh jadi dia nggak akan kuat, kemudian dia berbuka. Atau kalau orang yang menghijamah di zaman dulu memang memakai apa? Memakai sedotan atau memakai apa itu? Tanduk binatang yang sudah dilubangi. Dia menyedot, boleh jadi ada apa? Partikel darah itu masuk kepada rongga mulutnya, masuk ke perutnya dan seterusnya. Maka Rasul mengatakan aftar. Baik. Makanya ulama yang mengatakan bahwasanya yang betul tidak puas, tidak berbuka, bukan berarti mereka tidak ikut Nabi. Tapi apa? Mereka menggabungkan dalil-dalil yang ada. Baik. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah.